Baik pemirsa, jumpa lagi di YouTube channel FC33 Trading. Masih dalam program kita Bincang Bisnis bersama FC33 Trading. Ya pemirsa, mungkin satu informasi untuk Anda. Kalau Anda membaca pemberitaan di tahun 2020, tepatnya di pertengahan tahun, ada sebuah ujian, banyak laporan dari beberapa member terkait isu miring bentuk penipuan dari FC33 Trading. Tapi sampai laporan itu naik di kepolisian dan sampai ada bentuk pembuktian, di tahun 2021 itu tidak terbukti. Bahkan banyak sekali member-member yang sudah memberikan laporan itu akhirnya kembali lagi dan ikut bertrading lagi. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk lebih lanjut lagi menanyakan kronologi dan bentuk penyelesaiannya seperti apa sih, langsung dari owner FC33 Trading. Namun saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang satu ini. Anda mengalami permasalahan keuangan saat ini? Tidak perlu bingung, karena di FC33 Trading punya solusinya. Mau tahu solusinya seperti apa? Silakan datang ke kantor kami, alamatnya di Ruko Sandigo 73, Blok MR2, nomor 2, Pakuwon City, Surabaya. Atau bisa hubungi kami di 0821 4302 8397. Silakan, kami tunggu kehadirannya. Baik pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan ownernya FC33 Trading, Pak Chan atau Mr. Chan. Di sini langsung saja kita tanyakan kronologinya seperti apa sih pada saat itu, Pak Chan. Halo, langsung saya ingin menanyakan masuk ke topik. Kira-kira waktu itu kronologinya seperti apa sih? Kejadiannya seperti apa dan berapa member pada saat itu yang memberikan pelaporan? Begini, seperti ini kronologinya sebenarnya dari yang pertama itu adalah tahun 2019. Sudah terjadi 2019. Ada 2019, ada yang 2017, 2018-an ada. Ada, tetapi itu kasus yang sudah lama ya. Lalu banyak yang laporan di kepolisian mentah. Jadi satu orang, dua orang mentah dalam artian tidak terbukti. Mungkin itu apa namanya, buktinya kurang kuat ya. Ya Pak ya. Ya, mungkin penyidiknya bukti kurang kuat. Begitu. Jadi 2017 ada, 2018, 2019 iya, sudah terjadi kasus, namun itu mentah semua untuk masuk ke jalur hukum. Iya, mentah semua di jalur hukum. Lalu kemungkinan di tempat laporan-laporan di kepolisian kan menumpuk mungkin ya. Mungkin menumpuk, ada berapa orang, akhirnya banyak orang yang gabung gitu loh. Baik. Gabung itu sekitar, ada orang nggak mau laporan, diajak-ajak orang. Itu saya mempunyai WA-nya. WA-nya, suaranya orangnya sendiri. Orangnya sendiri yang diajak laporan itu ada juga. Jadi saya ini diajak laporan, diajak gini apa. Dia memberikan pengakuan. Ya, pengakuannya ke Mr. Chan sendiri, laporannya begitu. Diminta seperti itu. Baik. Nah, singkat cerita, laporan itu akhirnya diangkat di Polrestabes Surabaya. Diangkat di Polrestabes Surabaya, dan saya mendapat suatu panggilan untuk BAP. Baik. Atau klarifikasinya di BAP. Nah, pada waktu itu saya dengan lawyer saya datang untuk BAP kronologis itu. Lalu untuk yang pertama yang 12 orang itu saya dipanggil itu 12 orang laporan itu dari mana-mana gitu ya. Nah, singkat cerita saya dipanggil untuk menerangkan kejelasan itu. Saya di sana cuma yang pertama itu saya di BAP itu cuma 2 jam. 2 jam. Singkat cerita, lalu saya meminta untuk
mempersiapkan bukti-bukti saya untuk penyanggahan-penyanggahnya. Akhirnya saya meminta waktu kepada penyidiknya untuk penyanggahan itu. Akhirnya singkat cerita saya berikan semua penyanggahan-penyanggahan tersebut itu. Nah, lalu saya bikinkan map tumbuhan itu ya, kronologis orang yang pertama ini semua saya bikinkan. Lalu saya kasih ke penyidik yang di satuan yang berbeda yang saya dipanggil. Nah, lalu yang kedua saya juga dapat panggilan dari kesatuan yang berbeda. Nah, karena laporannya itu ada 2 di kesatuan yang berbeda. Nah, singkat cerita saya dipanggil oleh penyidik yang lainnya juga. Nah, penyidik yang lainnya itu yang saya pernah cerita di hidup-hidup yang lalu, sampai saya datang itu jam 10 sampai jam 7:30 malam. Sampai 7:30 malam itu saya mengikuti penyidikan. Nah, yang mengikuti penyidikan tersebut, akhirnya singkat cerita, saya memberikan informasi satu persatu dari orang satu persatu. Jadi saya di BAP dengan kronologi nama ini saya di BAP 1, nama ini saya di BAP 1. Jadi saya ya mengikuti prosedur yang ada. Karena apa? Kita memberikan sesuatu apa, laporan dari orang itu apa. Jadi saya menerangkan semuanya apa satu persatu dari kronologi orang-orang tersebut dan bukti-bukti yang saya bawa juga. Nah, singkat cerita saya sudah dipanggil itu perkiraan bulan 6 bulan Juli sama bulan Juli ya, awal ya. Bulan 6 atau bulan Juli ya. Bulan 6 atau bulan Juli saya sudah lupa mulia. Nah, sampai sekarang detik ini Pak Chan sekarang ini bulan Februari ya 2021, sampai detik ini Pak Chan ya masih menunggu kelanjutannya bagaimana. Kan aneh kalau orang secara hukum atau secara apa kan panggilan tersebut dari bulan 6 sampai bulan sekarang kok masih belum ada, yang mesti harus ada tanya. Kemungkinan bukti dari sana kan juga kurang kuat. Kita juga ada bukti untuk mendakwa saya atau mentersangkakan saya, kan mereka juga kemungkinan masih mendalami. Jadi penyidiknya itu masih mendalami, karena mendalami sampai detik ini kan mendalami kan. Kan kalau didalami kan otomatis ini benar atau tidak kan begitu. Kan seperti itu kan nggak bisa langsung itu kan seperti apa namanya, orang ngejudge ini penipu atau apa. Singkat cerita banyak ada di media-media, karena itu saya dapat laporan dari WA dari pelapor. Lihat tunggu tanggal mainnya, saya akan umumkan di media-media. Satu, ada orang yang seperti itu yang mengancam saya tentang sebentar lagi media akan muncul semua. Gak lama Septi, 1 hari atau 2 hari media itu muncul di bulan Juni apa Juli itu muncul media semuanya di Tribun Jatim, di TV One, terus GTV, SBO dan sebagainya, itu banyak bermunculan mengenai saya. Ditulisannya di situ tuh penipuan atau dan sebagainya. Ini saya masih klarifikasi dengan lawyer saya, sehingga ini kita tuntut balik atau gimana mempelajari kasus saya yang ada ini. Nah, singkat cerita dari laporan-laporan ini saya pasti akan laporan balik itu pasti saya lakukan itu. Saya masih menunggu dari pihak kepolisiannya dulu. Kalau memang kasus itu sudah tidak bisa dianuin ya saya masih harus laporan balik. Jadi kasus itu pemberitaan itu muncul pada saat bulan yang sama juga ya? Iya, bulan Juli itu, bulan Juni atau Juli itu loh. Pada saat itu yang tindakan dari Mr. Chang sendiri apa? Langsung saya klarifikasi di YouTube. YouTube FV33 Trading, saya langsung klarifikasi tentang pemberitaan tersebut.
Dari media-media sendiri sebenarnya sempat ada yang bertanya langsung nggak ke Mr. Chan? Ada yang telepon sama saya telepon di orangnya SBO TV atau yang lainnya, boleh datang, tapi saya jadwalkan sama lawyer saya, karena lawyer saya tidak bisa berhalangan hadir atau apa, jadi mereka nggak bisa datang ke sini pada waktu saya mau klarifikasi dengan lawyer saya. Nah, dari pemberitaan ini seperti itu merugikan FD33 sangat banyak dari tahun kemarin sampai sekarang. Pemberitaan miring itu banyak. Nah, pemberitaan miring itu banyak. Jadi orang-orang kalah robot atau trading kalah, itu ceritanya itu misalkan robot seperti yang saya sampaikan, ada orang yang kalah di robot, harganya misalkan contoh dia beli robotnya lalu langsung dia deposit sendiri. Nah, trading sudah profit gak diambil, sesuai target gak diambil, lalu ya laporan, itu banyak terjadi seperti. Nah, buktinya juga saya sampaikan ke lawyer saya, bukti CCTV, bukti apa itu saya ada di lawyer saya kasihkan. Sehingga apa, bukti-bukti kita banyak seperti bukti kita dari jejak digital juga ada. Jadi saya masih banyak bukti-buktinya, kalau kurang nanti saya akan kasih lagi bukti-bukti. Nah, dari sini seperti jadi FD33 semakin lama semakin orang-orang loh lihat di Google, lihat FD33 penipu gitu, wah langsung muncul di Google HP penipu, tapi juga di situ tanda tanya juga yang mengklarifikasi penipuan atau apa disanggah Mr. Chan atau apa berita-beritanya itu. Tetapi kalau orang yang melihat oh menipu, malas aku gak jadi, malas apa itu dikarenakan berita-berita seperti itu. Baik. Tapi sebenarnya secara lebih spesifik lagi, dari laporan-laporan yang ada itu, mereka itu kejadiannya seperti apa sampai pada akhirnya memberikan laporan? Apakah dia menyalahi SOP? Apakah dia memang loss karena ulahnya sendiri? Nah, gini, SOP-nya kita kan ada di tempat kita, ada SOP. SOP-nya kan juga di tempat kami ini kan robot itu kan saya yang handle, servernya tunggal. Jadi ada misalkan ada keuntungan atau apa, setidaknya ya orang itu bisa ngambil sendiri tanpa bantuan kita kan harus bisa gitu. Kan kita kan melakukan latih untuk cara withdraw, cara apa. Nah, jadi ada yang kronologi yang ada orang ini sudah profit gak diambil gitu. Ada profit gak diambil, lalu sudah ada profit diambil, ini sudah masalah update atau apa, tapi kadang-kadang informasinya kurang jelas, kurang apa, singkat cerita lapor atau apa. Kita selalu memberikan info misalnya robot mengalami apa itu kita selalu menginformasikan. Kadang kita menginformasikan atau kedua belah pihak gak akan kita sendiri yang selalu memantau. Punya orang-orang tersebut ya yang punya akun sendiri yang memantau. Kalau kita memantau semua kan kita nggak bisa. Kita adalah sarana, hanya jasa untuk robotnya, untuk menjalankan robot jalan, sistemnya jalan. Kalau sudah sistemnya jalan, yang mantau adalah orang-orang yang di sini. Ya kadang kalau kita sudah pantau, oh sudah profit, oh tolong diambil. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang itu yang nggak mau diambil. Repot juga jadinya Mr. Chan ya? Iya. Kalau berhadapan dengan member seperti itu ya? Iya, memang. Pada dasarnya kan manusia itu pada dasarnya nggak mau kehilangan hartanya. Kadang-kadang kalau sudah untung ininya digulung profit yang berlebih. Nah, itu yang laporan yang lain-lainnya banyak sekali laporan-laporan yang itu seperti yang selayaknya adalah di berita-berita yang di televisi yang ada orang yang satu yang pakai topi atau baju oranye, baju ungu atau apa itu yang ungu, kakak ungu itu namanya Pak Sapa itu. Nah itu bawa laporan bahwa kwitansi atau apa, memang kita berikan kwitansi. Biasanya orang beli robot kita berikan kwitansi,
penerimaan kwitansi kita, pembelian ini sewa, pembelian sewa ini begini, kita kasihin kwitansinya, lalu kita daftar. Kwitansi tersebut itu gunanya, kita kasih itu gunanya untuk apa? Kalau kamu pergi ke cabang saya di Bali atau di Kediri atau di itu pada waktu saat itu bawa itu bisa nginep di kantor situ, kan ada penginapannya, bisa kantor situ nanti akan dilayani oleh pihak sana. Kalau bawa kwitansi itu gunanya, kwitansi itu sebagai bukti bahwa benar-benar itu membernya FV33. Kalau pernah kejadian orang nggak bawa kwitansi, nggak punya kwitansi, mengaku membernya FV33, tetapi kita lihat lagi di data nggak ada. Itu ada seperti itu pada waktu itu ya, bilang saya membernya, ya, otomatis kan orang kan yang di sana kan bertanya, silakan masuk aja, silakan masuk, nggak taunya orang lain ingin ngecek kantornya FV33. Kan begitu. Bahaya. Nah, karena itu kwitansi, jadi pada waktu mereka foto-foto itu ada kwitansi atau apa dikasihin kwitansi. Ada sebagian yang di Jogja itu katanya saya itu menipu atau apa itu harus perlu dibuktikan. Itu nanti itu dia punya beli pada waktu di Jogja. Saya itu kan nggak ada, kan di kantor di Jogja. Pada waktu saya di kantor Jogja itu jarang saya ada di sana. Kejadian itu saya jarang ada di sana, jarang ada di Jogja. Mungkin kalau saya ada di Jogja, mungkin saya ada di dalam kantor saya itu, karena luasnya itu 1000 meter persegi ya, terlalu luas. Jadi saya ada di belakang, di ruangan belakang. Otomatis yang ruangan berapa itu untuk orang yang tamu yang datang sama orang-orang itu dilayani oleh karyawan saya, oleh karyawan saya. Pada waktu dia daftar atau apa kan saya kan nggak tahu. Saya itu kan nggak tahu dia daftarnya di mana saya nggak tahu. Bilangnya Mr. Chan atau apa saya kan nggak tahu. Nggak tahu dia masuk, dia punya uang itu, dia punya uang berapa, 80 atau berapa itu, atau berapa dia beli robot yang harga 50, lalu depositnya 30, hanya hitungan 6 hari atau 7 hari gitu dia sudah jadi 100 hampir 120 jutaan gitu, withdraw atau apa. Nanti langsung kasusnya dibilang saya penipuan atau apa itu apa ini apa pokoknya aneh-aneh gitu loh, aneh-aneh. Oh, Pak Chan nggak bisa dihubungi atau apa, kadang Pak Chan kan ada HP Pak Chan kan banyak ya, HP ini Pak Chan ini kan banyak, kadang ada satu ketinggalan atau apa. Ada yang kemarin itu yang kan namanya apa prabayar atau apa itu yang 1 bulan sekali baru bayar di XL-nya atau apa, itu kan telat 1 hari atau apa, hangus atau apa, hangus. Saya datengin di SL-nya katanya nggak bisa atau apa loh, otomatis ya hangus atau apa. Nomor itu pun ya kan dia nggak pernah telepon kantor atau apa, datang kan bisa nemui saya untuk apa-apa, kan bisa nemui saya di kantor saya di San Diego kan. Di San Diego itu kan Anda bisa datang, misalkan belum ketemu saya, bilang sama karyawan saya kapan pasiennya ada, tinggal datang kan, tinggal bisa komunikasi kan, begitu. Nah itu adalah miskomunikasi. Nah, mereka datang nggak telepon dulu, nggak apa dulu, mau datang pada waktu saya nggak ada, dibilang memang nggak ada, sudah negatif thinking kan begitu. Ya kita anggap ini sebagai resiko untuk mendirikan suatu bisnis atau perusahaan di Mr. Chan. Kita kan tidak lepas dari semua kendala ya, kita anggap ini sebagai ujian. Tapi saya mendengar juga ada satu tayangan di YouTube itu, katanya satu member yang sudah memberikan laporan itu akhirnya kembali lagi di sini, benar ya? Iya, yang Anda lihat di YouTube kami itu kan ada dia mau belajar lagi. Terekam di CCTV ya? Iya, makanya itu di YouTube itu kan saya tayangkan di CCTV-nya itu kan saya tayangkan di YouTube bahwa member yang melaporkan saya terima dengan baik, ya dilayani dengan baik. Tetapi pada waktu itu saya kan jalan, kan ada saya jalan itu di CCTV. Saya lihat, saya kan cuma jalan aja. Pada waktu itu saya masih menunggu
teman saya karena ada tamu, jadi saya cuma mondar-mandir, habis itu masuk lagi. Pada waktu saya masuk, siapa yang datang? Itu ternyata dia sudah pulang. Dia sudah pulang. Kalau dia belum pulang ya saya ngomong. Nah, kenapa? Dia sendiri saya tidak ada masalah dengan dia. Saya tidak ada masalah dengan si pelapor yang datang di tempat saya ini, tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah itu adalah istrinya. Baik. Dari istrinya dia itu. Jadi istrinya dia itu yang bermasalah, yang ikut bikin laporan itu istrinya. Baik. Jadi yang bikin masalah seperti itu. Jadi orang ini tidak ada masalah sebenarnya, tetapi dia ikut-ikutan untuk melapor. Nah, itu memang resiko bila mana pelaporan itu tidak terbukti. Nah, kalau pelaporan memang itu tidak terbukti, itu memang resikonya. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk melapor, tetapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu apa? Ya nanti bakalan ada laporan balik. Kalau itu tidak terbukti tentunya. Ya, laporan balik itu pasti saya akan lakukan. Ditunggu tanggal mainnya gantian. Gantian. Karena itu saya mau rebranding FT33 ini. Masalah dituduhkan yang ditipuan, penipuan atau apa, ini masih ditangani oleh pihak kepolisian. Saya menyerahkan sepenuhnya di pihak kepolisian untuk menangani kasus yang ada seperti ini. Tetapi FT33 sampai detik ini masih tetap jalan dan eksis, dan banyak member yang datang. Saya berterima kasih buat member-member baru yang masih mempercayai FT33 sebagai sarana mencari pendapatan di masa pandemi ini. Ya itu Septi. Jadi setelah kasus itu diperkarakan Juni dan Juli ini. Juli tahun kemarin loh ya. Tahun 2020. Sekarang kan tahun 2021. Selang beberapa bulan itu sebenarnya upaya apa yang dilakukan dari FT33 untuk bisa akhirnya tetap bangkit lagi, terus akhirnya memperbaiki nama citra? Jadi apa saja upaya-upaya dari FT33? Upaya-upaya dari FT33 tidak ada upaya sih ya. Upayanya kita ya cuma memperbarui. Untuk robot-robotnya kita perbarui. Inovasinya dengan robot ya? Iya, inovasi robot. Pembelajarannya kita perbarui. Semuanya kita perbarui. Jadi perbarui sistem-sistemnya. Untuk robot sekarang sudah ada yang jaga robotnya. Sistem-sistemnya kita perbarui. Jadi kita perbarui ini sehingga orang-orang yang ikut bergabung saat ini pun akan mudah untuk mencari profit. Kalau orang nggak percaya, orang datang aja di sini, lalu Anda trading di sini bersama saya, lihat sebentar aja profit. Ada profit, Anda bisa langsung withdraw pada saat itu. Oke. Nah, luar biasa. Itu sudah mendengarkan ternyata kronologinya dan seperti apa bentuk penyelesaiannya. Para pemirsa mungkin ya, sekali lagi nih Anda masih membaca ataupun menyaksikan beberapa info pemberitaan isu miring yang ada di internet ataupun dimanapun Anda bisa melihat soal FT33 Trading. Memang kalau sudah masuk ke media itu akan sulit untuk dihilangkan, tapi kita juga tetap akan memberikan klarifikasi seperti apa bentuk permasalahan itu dan bentuk penyelesaiannya, karena sampai tahun 2021 ini FT33 Trading ini masih terus berkibar, masih banyak member yang hadir, banyak member juga yang akhirnya menuai profit. Jadi sembari permasalahan ini berjalan, sembari juga para pelapor ini menyelesaikan kasusnya, tapi tentunya FT33 tetap eksis. Nah, ada lagi seperti yang misalkan ada yang di Lampung atau apa, itu kejadian ada namanya siapa itu, ada yang namanya Paulus Wijayanto atau apa, itu ngomong-ngomong di Facebook macam-macam atau apa, itu saya tinggal tunggu tanggal mainnya aja, tinggal saya yang ituin. Pencemaran nama baik, ada pasalnya, hati-hati. Pencemaran nama baik itu sudah saya siapkan semua orang-orang yang apa namanya di Facebook mencemaran nama baik saya atau apa. Ini saya masih dalami dengan lawyer saya semuanya. Oke, jadi siapapun pemirsa di sini ya, Anda yang menyaksikan mau mencoba untuk bisa menjatuhkan FT33 Trading, kalau Anda bertindak, kami pun juga akan bertindak secara hukum ya Pak, kalau itu tidak terbukti ya. Baik, singkat saja di akhir Pak Chan, ini pesannya dan ajakannya lagi dong kepada pemirsa, akhirnya kita bangun lagi trust, kepercayaan kepada mereka yang mau
akhirnya bertrading, apalagi di masa pandemi mereka kan butuh pendapatan. Ya, di trading ini seluruh masyarakat Indonesia, apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kita mau jualan atau kita mau berdagang atau kita ngurusi proyek atau kita ngurusi apa, nah itu kita sudah serba susah semuanya. Seluruh ekonomi ini kita pendapatan semakin berkurang. Untuk menempuh itu harus ada alternatif lain. Alternatif lainnya apa? Di bidang bisnis trading online. Nah, trading online itu berbagai macam cara trading itu. Ada yang di Shopee, ada yang di macam-macam ya. Ada di macam-macam, namanya trading itu macam-macam. Tetapi kalau di tempat kami tradingnya adalah forex. Forex itu adalah perdagangan mata uang asing. Perdagangan mata uang asing tersebut bisa dilakukan asalkan ada gadget dan bisa dilakukan asal ada internet, bisa dilakukan di mana saja. Anda pegang HP, hanya Anda mau beli, berjual, bisa. Jadi transaksinya, oh ini kok ada imbasnya, tetapi bisa beli dan jual. Enaknya di forex itu bisa beli dan jual atau jual dulu. Tidak ada barang tapi bisa jual dulu. Nah, nanti kalau sell itu jual, kalau harganya tinggi kita sell, harganya turun kita untung, kalau harganya naik kita rugi. Itu namanya sell. Jadi di tempat kita ini di trading forex itu transaksinya dua arah. Nah, untuk orang-orang yang menggunakan robot lebih bagus lagi. Jadi lebih enak, Anda tinggal tidur, tinggal robot yang bekerja untuk kita. Tetapi ya begitu, sesuai dengan SOP-nya FP33 di robot-robotnya kita itu profitnya sangat cepat. Tetapi bisa juga kalau sudah menyentuh target maka segera diambil dananya. Nah, dananya itu tinggal diambil. Nah, sekarang ada caranya diambil itu. Nah, kalau kita WD di FBS atau di akun broker-broker lain itu kan memerlukan waktu. Nah, kalau memerlukan waktu otomatis kan running kan masih jalan. Otomatis kadang-kadang tergerus, free marginnya nggak mencukupi, akhirnya WD ditolak oleh pihak broker. Nah, untuk mengantisipasinya seperti itu, maka kita harus membuka akun yang baru lagi. Jadi kita internal transfer dari akun A ke akun B. Jadi nomor akunnya Anda berapa diterima ke akun berapa, sehingga apa? Sehingga baik. Sehingga ndak itu apa namanya? Nggak terjadi nanti terus nanti lolos lagi atau apa. Saya sudah WD tapi kok ditolak atau apa. Itu dikarenakan masih transaksinya masih belum close. Otomatis kalau diambil dananya otomatis masih ada pergerakan. Kalau ada pergerakan, loh saya kan sudah WD tetapi habis saya apa. Itu pernah terjadi seperti di tempatnya kita. Oleh karena itu kalau sudah terjadi maka otomatis kan nanti kita bisa disalahkan lagi. Kan begitu. Ada yang orang menyalahkan kita sudah lakukan. Kita selalu memberikan pada waktu di WD atau apa, mesti karyawan saya mesti screenshot WD-nya. WD-nya berapa dikasihkan ke membernya. Ini WD-nya di sini atau apa. Sekarang ini sejak ada laporan itu saya sudah nyuruhkan karyawan saya kalau misalkan WD atau apa laporannya kamu sudah melakukan WD kamu kirim. Kamu kirim. Jadi kamu kirim apa bukti WD-nya itu screenshot-nya. Kamu sudah melakukan diperintah oleh orangnya. Kalau orangnya minta tolong, kalau orangnya sendiri minta melakukan sendiri ya silakan lakukan sendiri kan begitu. Karena kita bisa membantu itu sebelum jam 18.30 karena 18.30 kantor kita tutup. Nah, kalau kantor kita sudah tutup otomatis kan nggak ada yang bantu. Saya sudah tidak ada di kantor, karyawan saya sudah pulang, nggak ada, semua kantor kan tutup. Nah, otomatis yang dilakukan adalah member-member sendiri melakukan WD sendiri. Kalau malam udah nyampe target ya lakukan WD sendiri atau internal transfer sendiri.
Gitu. Nah, ini pemirsa sudah mendengar penjelasannya lumayan banyak. Tapi sebenarnya kalau misalnya Anda masih mau secara detail belajar soal trading, silakan Anda bisa hadir dulu di kantor atau bisa menghubungi hotline untuk bisa mengatur waktu. Silakan ke Mr. Cha juga boleh, atau mentor-mentor yang sudah ahli di sini karena mereka sudah trainer, seorang trader juga. Mereka sudah bisa membuktikan sendiri profitnya dan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa untuk dipakai untuk kegiatan yang lebih luar biasa sekali. Jadi sekali lagi pemirsa yang sudah penasaran, hadir dulu di kantor dan juga bisa menghubungi kami. Demikian bicaraan saya, perbincangan menarik saya bersama Mr. Cha. Tapi tentunya kita akan membahas topik-topik lain yang menarik ya Pak ya, Iya, soal bisnis trading. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan yang satu ini. Sampai jumpa. Pak Cha, diminum. Jadi seperti itu ya Pak ya, seru ya.